Saudara, Mahkamah Konstitusi mengirim surat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres untuk hadir dalam pembacaan putusan pada 22 April mendatang. Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, surat panggilan telah dikirimkan melalui email kemarin. Undangan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto meminta pendukungnya tak turun ke jalan menggelar aksi jelang dan saat putusan Mahkamah Konstitusi. Prabowo Subianto menyebut hasil yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hasil sah dari hasil pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Oleh karena itu, lewat video pernyataan yang diterima Kompas TV pada Kamis malam, Prabowo meminta agar pendukungnya tak terprovokasi untuk berdemonstrasi, baik di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau dimanapun. Prabowo meminta agar pendukungnya berjiwa besar dan tak terpancing emosi. Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Merespons imbauan Prabowo Subianto, Komandan Relawan TKN Haris Rusli Moti mengatakan anggotanya akan berupaya menyosialisasikan pembatalan aksi damai di sekitar gedung MK hari ini. Haris juga mengatakan akan ada sejumlah relawan yang bersiaga di sekitar Monas dan juga Patung Arjuna Wiwaha untuk membantu mencegah aksi damai dari pendukung Prabowo Gibran apabila mereka sudah terlanjur tiba di sekitar Mahkamah Konstitusi. Akan bentuk tim untuk berjaga-jaga di Patung Kuda agar supaya jika ada pemilih atau pendukung Pak Prabowo Gibran yang datang ke sana belum mendapatkan informasi, kita akan meyakinkan mereka bahwa aksi ini dibatalkan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara itu pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi jelang putusan Senin mendatang dilakukan petugas gabungan TNI Polri. Penjagaan di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat diperketat. Lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri diterjunkan dalam pengamanan di hari Senin 22 April mendatang. Informasi terkini akan kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Okta, jam berapa rencana pemanggilan pihak-pihak terkait sengketa Pilpres yang akan dilakukan hari ini? Ya, selamat siang Paskas dan juga saudara. Jadi kalau untuk upaya pemanggilan ini sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini yang sudah dikonfirmasi oleh pihak MK sendiri adalah undangan kepada para pihak terkait untuk menghadiri pembacaan putusan yang nanti rencananya akan digelar pada 22 April 2024. Sementara untuk mekanisme atau tahapan pemanggilan ini memang sudah selesai sebelum masa rapat pemusyawaratan hakim yang saat ini sedang berlangsung. Dan RPH ini yang juga masih berlangsung ini digelar secara tertutup Paskas dan juga saudara. Kita juga tahu bahwa RPH ini digelar setelah sebelumnya dari pihak-pihak terkait ini sudah menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Jadi dari tanggal 16 kemarin, 16 April sampai dengan tanggal 21 ini jadwalnya adalah RPH atau rapat pemusyawaratan
sorotan hakim nantinya akan menjadi atau dibawa menjadi putusan pada 22 April yang rencananya akan dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita tahu Paskas dan juga saudara masing-masing pihak sudah menyampaikan kesimpulan seperti misalnya tim hukum Amin kemarin juga sudah menyampaikan kesimpulan maupun juga beserta 35 bukti tambahan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden, kemudian dugaan penyalahgunaan bansos, netralitas kepala daerah, mengenai IT, dan lain-lain. Pun demikian juga tim hukum dari Ganjar Mahfud sudah memberikan kesimpulan beserta dengan 5 kategori pelanggaran yang dinilai prinsipil bisa disimak oleh MK seperti soal etika, dugaan nepotisme, dan lain-lain. Juga dari kubu Prabowo Gibran ini meyakini bahwa baik dari tim hukum Amin maupun juga Ganjar Mahfud ini nantinya tidak bisa membuktikan apa yang didalilkan dalam posita sehingga berkeyakinan MK akan menolak. Demikian juga dengan KPU yang sudah memberikan kesimpulan bahwa keberatan begitu dengan apa yang disampaikan atau didalilkan dari tim hukum Amin maupun juga tim hukum Ganjar Mahfud. Jadi Paskalis, yang dimaksud dengan pemanggilan ini adalah undangan untuk menghadiri di hari Senin nanti. Paskalis. Oke, ini untuk hari Senin, berarti hari ini adalah undangan resminya untuk yang mengikuti persidangan nanti. Tapi ini ada hal yang menarik juga ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya tidak menggelar aksi damai di gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain. Nah, adakah memang informasi, Okta, apa yang sebenarnya akan mereka serukan dalam aksi yang sebenarnya direncanakan sebelumnya? Iya, benar sekali Paskalis bahwa memang Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto ini sebelumnya sudah menyuarakan pendukungnya untuk tidak menggelar aksi ini demi menjaga persatuan, kemudian kesejukan dan juga demokrasi. Dan sebelumnya juga kita ketahui bahwa koordinator lapangan aksi damai pendukung Prabowo Gibran menyatakan bahwa karena adanya seruan begitu dari Prabowo kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi, artinya dibatalkan juga maksud atau tujuan mereka untuk menyampaikan, menyerahkan 10.000 dokumen untuk diajukan sebagai amicus curiae yang di dalamnya termasuk adalah menampik soal keterpilihan Prabowo Gibran ini ada campur tangan dari bansos yang digelontorkan pada masa sebelum pemilu 2024. Meskipun Paskas dan juga saudara catatannya adalah Hakim Konstitusi ini hanya akan mempertimbangkan amicus curiae yang masuk di tanggal 16 April maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi memang karena mereka ini tidak jadi melakukan aksi ataupun juga menyampaikan amicus curiae, tentu kita akan melihat bagaimana nanti apa yang akan dilakukan begitu oleh pendukung Prabowo dan juga Gibran setelah ada seruan maupun juga tidak jadinya mereka datang di gedung Mahkamah Konstitusi, karena kami pun juga memantau di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ini tidak ada atau tidak terlihat juga pendukung ataupun yang memakai atribut misalnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pendukung dari Prabowo Gibran yang sebelumnya juga sempat diserukan atau sebelumnya juga sempat dikatakan akan melakukan aksi di sekitar gedung MK. Paskalis. Oke, ini bicara soal amicus curiae tadi, Okta. Bagaimana dengan kelanjutannya? Terutama yang banyak disorot adalah yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lalu sejauh apa sebenarnya amicus curiae ini akan berpengaruh pada putusan Hakim MK pada Senin nanti? Ya, Paskalis, terkait dengan amicus curiae yang diajukan oleh Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ini memang disebut menjadi atau masuk menjadi salah satu yang dipertimbangkan atau disimak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Seberapa berpengaruh ini dijelaskan oleh juru bicara MK, yakni Fajar Laksono, bahwa ini memang tidak bisa diukur seberapa jauh, seberapa besar pengaruhnya, tetapi ini kembali lagi kepada keyakinan hakim atas apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh amicus curiae dari yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dikembalikan lagi kepada hakim apakah ingin mempertimbangkan ataupun juga mengikuti atau seperti apa. Dan pastinya saya juga saudara yang jadi catatan yang menarik adalah memang dalam sengketa Pilpres 2024 ini Mahkamah Konstitusi ini mencatatkan fenomena menerima amicus curiae terbanyak, dan kita tentu nantinya menantikan seperti apa kelanjutannya, apakah hakim nantinya akan mempertimbangkan poin-poin dalam amicus yang diterima, karena kalau sejauh ini yang menjadi atau yang masuk dalam pertimbangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini ada 14, ini adalah yang masuk atau yang diterima di maksimal pada tanggal 16 April kemarin
maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk yang selebihnya ini tidak masuk dalam kategori, tetapi satu yang menarik adalah tadi bahwa amicus curiae yang disampaikan atau diberikan begitu oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini masuk menjadi bahan pertimbangan hakim. Tentu bagaimana nanti putusan yang akan disampaikan oleh Hakim MK ini yang akan kita nantikan maupun juga kita pantau bersama di tanggal 22 April nanti. Karena saat ini pun juga masih berlangsung rapat pemusyawaratan hakim secara tertutup sampai dengan tanggal 21 April. Paskalis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hal ini menjadikan jumlah amicus curiae yang terbanyak sepanjang MK menangani perkara sengketa Pilpres. Amicus curiae atau sahabat pengadilan terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi menangani perkara PHPU Pilpres. Setidaknya, MK menerima 23 pengajuan permohonan sebagai sahabat pengadilan atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum. 23 sahabat pengadilan yang diajukan ke MK termasuk pribadi seperti Megawati Soekarno Putri, Rizik Syihab, Ferry Amsari, Reza Indragiri, serta aliansi dan yayasan seperti Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil Indonesia dan American Lawyers Association. Bukan hanya itu, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyar Kara turut mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dalam surat amicus curiae, Senat Mahasiswa STF memohon Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut mereka, proses Pilpres 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Maka saya memohon agar Majelis Hukum dan Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan, tentang transparansi, proses demokrasi, dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan. Dan yang ketiga, kami memohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae juga dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil dan Rohaniawan. Dalam suratnya, koalisi memohon Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan. Ini menjadi salah satu butir-butir pertimbangan mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus, para spiritual yang tinggi sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal 22 April dengan seadil-adilnya, imparsial. Selain nama-nama di atas, ada juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyono, yang mengajukan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Namun, berbeda dengan pengajuan amicus curiae dari pihak lain, Arief justru meminta Hakim MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Arief menilai kemenangan Prabowo Gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan. Ia juga menambahkan proses pemilihan presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat. Kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Batas akhir pengajuan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 telah berakhir pada 16 April lalu.
Meskipun sudah melewati batas waktu, masih saja ada yang mengajukan amicus curiae. Hingga Kamis petang, ada 10 permohonan tambahan sehingga total ada 33 pengajuan amicus curiae. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan kemana-mana saudara, kami akan segera kembali.